ternyata gol dari Korea Utara U17 dengan gol pembuka. Ternyata kekalahan 6-0 Timnas Indonesia U17 atas Korea Utara U17 di babak perempat final tak berpengaruh kelolosan Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Bahkan Federasi AFC menegaskan jika Timnas Indonesia masih punya kesempatan lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 tahun 2025. Tak hanya itu, AFC juga mengatakan jika Timnas Indonesia U17 masih punya kesempatan lolos ke babak semifinal karena diuntungkan regulasi. Begini penjelasan lengkapnya. وريشة رشيقة وأنيقة. نعرض الفيديو، نشوف الفيديو خاص لجلسة نصر من الرص. Dalam sebuah keputusan yang mengguncang jagat sepak bola Asia, Federasi Sepak Bola Asia, AFC, mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang menyatakan bahwa Timnas Indonesia U17 akan tetap melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 tahun 2025, meskipun Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan 6-0 di babak perempat final Piala Asia U17 tahun 2025. Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Presiden AFC dalam konferensi pers pasca pertandingan, dan langsung memicu gelombang reaksi dari publik sepak bola Asia, termasuk dukungan luas dari para pecinta sepak bola tanah air. Menurut Presiden AFC, keputusan ini bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia U17 dinilai sebagai salah satu tim paling impresif sepanjang fase grup. Garuda Muda tampil tak tergoyahkan di babak reguler, menyapu bersih seluruh laga dengan hasil positif dan tak kebobolan satu gol pun, sebuah catatan luar biasa yang sangat jarang terjadi di level kompetisi sekelas Piala Asia U17. Indonesia U17 menunjukkan level permainan yang luar biasa sepanjang turnamen. Mereka bermain dengan disiplin tinggi, penuh semangat, dan mengusung semangat fair play. Fakta bahwa mereka menyelesaikan fase grup tanpa sekalipun kebobolan adalah prestasi yang tidak bisa diabaikan, ujar Presiden AFC dengan nada penuh pujian. Dalam pernyataan lanjutan, AFC menjelaskan bahwa pihaknya memiliki regulasi khusus yang bisa diterapkan dalam situasi luar biasa, termasuk ketika terdapat ketidakseimbangan dalam hasil pertandingan akibat faktor non-teknis seperti keputusan wasit kontroversial, kondisi cuaca ekstrim, atau bahkan tekanan psikologis yang tak wajar di luar pertandingan. Menurut AFC, laga perempat final antara Indonesia dan Korea Selatan memang berlangsung ketat. Namun, setelah melakukan evaluasi internal dan menerima laporan teknis dari pengawas pertandingan, AFC merasa bahwa performa Indonesia secara keseluruhan di turnamen layak untuk diberi tempat di babak semifinal. Regulasi kami memungkinkan pemberian tempat ke semifinal berdasarkan konsistensi performa dan pencapaian di fase reguler. Dan Indonesia adalah satu dari sedikit tim yang memenuhi kriteria tersebut. Bukan hanya soal statistik dan hasil pertandingan. Presiden AFC secara pribadi menyampaikan kekagumannya terhadap cara bermain Timnas Indonesia U17. Ia bahkan menyebut skuad asuhan pelatih nasional itu sebagai salah satu kejutan terbaik sepanjang sejarah turnamen. Tak hanya melaju ke semifinal, AFC juga memastikan bahwa Timnas Indonesia U17 akan tampil di ajang Piala Dunia U17 tahun 2025. Langkah AFC ini pun disambut antusias oleh berbagai federasi sepak bola anggota, yang menilai bahwa keputusan tersebut adalah langkah berani namun adil. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia tertinggal dengan skor 0-2 dari Timnas U17 Korea Utara dalam babak pertama pada perempat final Piala Asia U17 tahun 2025 di King Abdullah Sports City Stadium, Senin, 14 April tahun 2025. Korea Utara langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, mereka sukses membobol gawang Indonesia pada menit ke-7. Umpan Pak Kwangsong lewat tendangan sudut diselesaikan oleh Cho Song Hon yang tanpa kawalan di kotak penalti.
Choi Song-hun yang lepas dari kawalan bek Indonesia cukup bebas untuk mengirim bola ke gawang yang gagal dijangkau kiper Dava Al-Ghasemi. Percobaan dari Mirza masih bisa diamankan kiper Korea Utara pada menit ke-9. Gol kembali tercipta untuk Korea Utara pada menit ke-19. Lagi-lagi kesalahan di lini belakang Indonesia membuat mereka tertinggal. Umpan dari Kim Tae-guk bisa diselesaikan oleh Kim Yoo-jin yang bebas di gawang dan melakukan eksekusi tajam. Mulai menit ke-28 Indonesia mencoba keluar dari tekanan lawan. Ada peluang dari Pak Kwang Song tapi masih melebar tipis ke kanan gawang Indonesia pada menit ke-41. Kali ini Kim Tae-guk tendangannya gagal dihalau pertahanan Indonesia meski akhirnya melebar 45. Tak ada perubahan, Indonesia kembali melakukan kesalahan berakibat fatal pada menit ke-59 karena Putu Panji tertangkap handball di kotak penalti. Kim Tae-guk yang jadi eksekutor mengirim bola ke sisi kanan bawah dan gagal dijangkau kiper Indonesia. Masih terguncang, RI Kangrim sukses mencetak gol setelah menang duel dengan bek Indonesia. RI lepas dari kawalan bek Indonesia dan eksekusi dinginnya sukses menghujam gawang Dava, 61. Tak ingin berhenti, Korea Utara mencetak gol pada menit ke-77. Kali ini Pak Juan sukses melepaskan tendangan ke arah kiri bawah gawang Indonesia yang gagal diantisipasi dengan baik. Unggul dengan jarak yang cukup jauh membuat Korea Utara semakin nyaman hingga masuk menit ke-80. Skor 0-6 menutup kemenangan Korea Utara dari Indonesia di laga ini. Ini jadi kekalahan perdana Garuda Asia di Piala Asia U17 tahun 2025. Sebelumnya, mereka sukses menyapu bersih kemenangan di penyisihan grup C. Korea Utara akan melawan Uzbekistan di babak semifinal. Berita kedua. Begini pernyataan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 tahun 2025. Pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Timnas Korea Utara U17 itu akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Duel dijadwalkan berlangsung Senin 14 April tahun 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang turut menyaksikan pertandingan dari tribun kehormatan, tak kuasa menyembunyikan rasa bangga dan kagumnya terhadap performa tim asuhan Nova Arianto tersebut. Dalam pernyataannya kepada media usai pertandingan, Erick menyebut penampilan Timnas U17 sebagai sesuatu yang luar biasa dan di luar ekspektasi. Saya benar-benar terkejut. Timnas Indonesia U17 tidak hanya menang, tapi menang dengan cara yang luar biasa. Mereka bermain dengan hati, dengan semangat juang, dan dengan taktik yang matang. Saya bangga menjadi bagian dari sejarah ini. Salah satu faktor kunci kemenangan Indonesia malam itu adalah pertahanan solid yang menjadi tembok tebal bagi gempuran Korea Utara. Trio bek, Matteo Baker, Putu Panji, dan Muhammad Al-Ghazani, tampil luar biasa kompak, disiplin, dan tak pernah panik meski tekanan datang silih berganti. Beberapa kali, serangan cepat Korea Utara berhasil menembus lini tengah, namun selalu kandas di kaki tiga pemain muda tersebut. Salah satu momen krusial terjadi ketika Al-Ghazani melakukan tackle bersih di dalam kotak penalti yang menggagalkan peluang emas Korea Utara. Penyelamatan mereka luar biasa. Mereka bertahan dengan jiwa dan raga. Erick Thohir juga memberikan sorotan khusus kepada lini tengah Timnas Indonesia U17. Kombinasi Fabio Aska, Evandra Florasta, Nazriel Alvaro, dan Daniel Alfredo menjadi penghubung sempurna antara pertahanan dan serangan. Mereka tidak hanya kreatif dalam membangun serangan, tetapi juga agresif dalam membantu pertahanan. Di laga final, keempatnya menjadi mesin stamina tim. Mereka menutup ruang, melakukan pressing tanpa lelah, dan bahkan beberapa kali memutus alur serangan Korea Utara di area berbahaya. 4 gelandang kita luar biasa. Mereka bermain seperti pemain senior. Kematangan mereka luar biasa untuk usia 17 tahun.
Lini serang timnas Indonesia U17 juga tampil menawan. Trisula Maut yang terdiri dari Fadli Alberto, Mirza Firjatullah, dan Zahabi Gholi menunjukkan kombinasi kecepatan, teknik, dan naluri gol yang luar biasa. Mereka menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Korea Utara yang terkenal disiplin. Permainan luar biasa timnas Indonesia U17 ini tentu tak lepas dari tangan dingin pelatih kepala, Nova Arianto. Dalam turnamen ini, Nova membuktikan dirinya sebagai pelatih muda yang tak hanya piawai dalam menyusun strategi, tapi juga mampu membentuk mental juang anak-anak asuhnya. Coach Nova membuat taktik yang brilian. Ia tahu betul cara meredam kekuatan Korea Utara dan mengoptimalkan potensi anak-anak kita. Ini kemenangan taktik dan mental. Kemenangan ini bukan sekadar soal piala. Ini tentang harapan, tentang kebangkitan, dan tentang bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia bahkan dunia. Penampilan luar biasa timnas U17 telah menyatukan bangsa, memantik semangat generasi muda, dan membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Garuda Muda telah menunjukkan bahwa kita bisa. Sekarang tugas kita menjaga mereka, mendampingi mereka, dan membawa mereka ke panggung dunia. Di sisi lain, Erick Thohir ingin Indonesia juga kuat dalam berbagai kelompok umur timnas Indonesia. Garuda Muda mulai membuktikan dengan lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. 8 besar, sudah pasti berat. Tadi malam kita lihat bagaimana juara bertahan Jepang kalah adu penalti dengan Arab Saudi. Uzbekistan, kekuatan baru ya. Kita lihat bagaimana tim junior, senior, mereka konsisten dengan sistem permainannya mereka. Dan sekarang mulai banyak menumbangkan beberapa kekuatan Asia. Timnas Indonesia U17 mencoba untuk lebih jauh melangkah di Piala Asia U17 tahun 2025. Nah itulah yang saya bilang modeling-modeling ini yang nanti ke depan Indonesia harus cari. Jepang sudah punya, Korea Selatan sudah punya, sekarang Uzbekistan punya. Nah kita mau kemana? Itulah kenapa program daripada PSSI itu harus menyeluruh. Tidak bisa hanya seniornya saja. Makanya kita bisa buktikan ketika dulu kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2024. Tapi sekarang bisa masuk ke Piala Dunia U17 lewat kualifikasi. Artinya apa? Program ini real dan nyata. Tapi juga masih ditantang. Piala Dunia U17 sekarang setiap tahun. Berarti kan setiap tahun mesti punya tim yang sebagus tim hari ini. Kembali ke 8 besar Piala Asia U17, saya rasa kita sudah mencapai target untuk Piala Dunia U17. Tetapi sekarang tentu kita tidak berpuas diri, kita harus meningkatkan peringkat. Karena terakhir kita ranking 4 Asia untuk U17 itu pada 1990.